Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anya Aurelia dengan NPM 100-102-19-089 dari Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis fikih muamalah terhadap produk surety bond di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Untuk latar belakangnya, yaitu asuransi merupakan hal yang dibutuhkan untuk mengurangi resiko yang akan terjadi di masa depan. Asuransi ini dibagi menjadi dua, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Yaitu terdapat beberapa jenis asuransi, salah satunya asuransi yang menjalankan jaminan pembiayaan atau asuransi kerugian. Salah satu perusahaan yang menjalankan jaminan pembiayaan ini yaitu PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang merupakan anak perusahaan dari anak perusahaan PT Asuransi Kredit Indonesia. Eh, dari Askrindo Syariah ini ya memiliki beberapa produk, salah satunya Kafala Suretyship yang dengan jenis surety bond. Surety bond merupakan jaminan proyek yang diberikan pemberi jaminan, yaitu perusahaan asuransi atau lembaga jaminan kepada pihak prinsipal atau pihak kontraktor untuk kepentingan pemilik proyek atau obligi. Dari surety bond ini terdapat dua jenis pencairan klaim, yaitu kondisional dan unkondisional. Untuk sifat kondisional ini yaitu di mana jaminan dapat dicairkan apabila pihak prinsipal melakukan manifestasi, namun untuk pembayaran ganti rugi sesuai dengan kerugian yang terjadi pada pihak obliginya. Lalu untuk unconditional ini yaitu di mana jaminan dapat dicairkan apabila prinsipal melakukan prestasi, namun untuk pembayaran ganti rugi sesuai dengan nominal yang tertera pada kontrak antara prinsipal dan obligi tanpa dihitung kerugian yang terjadinya. Lalu untuk Askrindo Syariah ini menggunakan sifat unconditional pada surety bond-nya. Lalu dari permasalahan tersebut perlu diadakannya analisis fikih muamalah terhadap produk surety bond. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana sistematika produk surety bond di Askrindo Syariah. Yang kedua bagaimana analisis fikih muamalah terhadap produk surety bond di Askrindo Syariah. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Lalu untuk jenis data penelitiannya yaitu ada data pustaka dan data lapangan dari hasil wawancara dengan Askrindo Syariah. Lalu untuk sumber data penelitian yaitu ada data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan datanya yaitu menggunakan wawancara dan studi pustaka. Lalu untuk metode analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama sistematika produk surety bond di Askrindo Syariah. Yang pertama, prinsipal mengajukan permohonan kafala surety bond kepada pihak Askrindo Syariah. Lalu apabila sudah diterima dokumennya, maka akan diperiksa kelengkapan dokumen. Lalu apabila dokumen tidak dipenuhi, maka akan menyampaikan kekurangannya pada prinsipal. Apabila sudah terlengkapi, Askrindo Syariah akan menganalisis permohonan prinsipal. Lalu apabila limit penjaminannya sesuai dengan kantor cabang, maka akan mengeluarkan sertifikat surety bond. Lalu apabila limit penjaminannya sesuai dengan kantor pusat, maka kantor cabang akan mengajukan permohonan kepada kantor pusat. Lalu pihak kantor pusat akan menganalisis dan akan diajukan kepada pemegang limit. Apabila penjaminan membutuhkan jaminan ulang atau agunan, maka Askrindo Syariah akan meminta agunan pada prinsipal dan mengajukan penjaminan ulang. Lalu apabila diperlukannya adanya survei, maka akan dilakukan survei. Lalu setelah pemegang limit menerbitkan disposisi, hasil disposisi akan dikirim ke kantor cabang dan kantor cabang dapat menerbitkan sertifikat surety bond. Lalu untuk penyelesaian klaim surety bond di Askrindo Syariah, obligi dapat mengajukan klaim pada Askrindo Syariah dengan membawa beberapa dokumen. Lalu register klaim ada ke dalam agenda. Lalu jika data telah dilengkapi, maka akan dilakukan pemberkasan. Lalu apabila syarat sudah dipenuhi, maka akan dilakukan negosiasi dan ditentukan klaim. Apabila klaim ditetapkan layak, maka akan dilakukan proses penyelesaian klaim dengan membayar sesuai dengan nilai klaim. Untuk dari analisis fikih muamalahnya terdapat 6 prinsip, yaitu sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Yang pertama prinsip mubah, yaitu produk surety bond ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang penjaminan, contohnya jaminan proyek. Lalu karena tidak ada dalil yang melarangnya, maka penggunaan surety bond ini dibolehkan. Untuk prinsip suka sama suka, dalam prinsip ini hendaknya dilakukan oleh seluruh pihak secara kerelaan yang sebenarnya, bukan sementara. Maka produk surety bond dengan sifat unconditional ini dapat menimbulkan rasa keberatan dari prinsipal apabila terjadinya pencairan klaim. Lalu untuk prinsip keadilan dengan sifat unconditional ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi prinsipal apabila terjadinya pencairan klaim. Apabila lebih adil lagi, lebih menggunakan produk surety bond dengan sifat kondisional karena prinsipal hanya mengganti kerugian sesuai yang terjadi. Lalu untuk prinsip saling menguntungkan, sama halnya dengan prinsip keadilan, bahwa prinsip unconditional ini dapat menguntungkan pihak obligi saja, namun dapat membuat rugi pihak prinsipal. Lalu untuk prinsip saling tolong menolong ini,
Produk surety bond dibuat dengan tujuan untuk menolong, perusahaan-perusahaan kontraktor kecil untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan negeri atau swasta. Lalu untuk prinsip tertulis, surety bond ini dibuat untuk, dengan perjanjian secara tertulis. Hal ini untuk memperjelas, mengenai tanggung jawab, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Lalu kesimpulannya yaitu Askenindo Syariah ini merupakan salah satu perusahaan penjaminan yang memiliki produk asuransi yaitu surety bond dengan sifat pencairan klaim unconditional. Lalu sifat unconditional pada produk surety bond ini kurang sesuai dengan beberapa prinsip fikih muamalah yaitu prinsip suka sama suka, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip kesamaan dan kesetaraan. Sekian dan terima kasih.